Hai guys, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Selamat datang di channel kesayangan kalian, di channel Nebun Channel. Kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang gak menarik lagi dan gak penting. Kalaupun ada yang betul, itu cuman kebetulan. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang minat dan bakat. Nah, mana sih yang paling penting atau yang paling diutamakan, atau mana sih yang harus kita pilih gitu antara minat dan bakat. Nah, sebagian orang-orang akan berpendapat bahwa ya lebih baik minat, karena minat itu kan sesuatu yang ingin kita lakukan, sesuatu yang terdalam yang ingin kita lakukan. Sedangkan kalau bakat, nah sebagian lagi itu beranggapan bahwa yang harus kita pilih adalah bakat kita, karena bakat adalah sesuatu yang kepandaian atau sifat yang kita bawa sejak lahir. Jadi sudah benar-benar potensi yang diberikan Tuhan khusus untuk diri dia. Nah, sebenarnya dua argumentasi tersebut sah-sah aja, tergantung kita menempatkannya. Nah, kalau menurut saya sebenarnya ini ya, kalau menurut saya sebenarnya kalian harus paham dulu diri kalian. Karena gini, kebanyakan orang yang benar-benar ingin melakukan sesuatu, tapi dia belum mampu untuk membuktikan apakah dia mampu melakukan hal tersebut. Nah, misalnya nih, dia memang potensinya sebagai musik misalnya, penyanyi misalnya, tapi dia bercita-cita atau berkeinginan ingin dilihat pintar. Sementara argumentasi atau pandangan masyarakat tentang kepintaran adalah orang-orang yang mampu matematika misalnya, orang yang mampu fisika dan sebagainya. Nah, dia ingin bagaimana dia bisa dilihat orang lain sebagai orang pintar, lalu dia menjadi orang lain, menjadi sesuai dengan keinginan orang lain, yaitu menjadi pintar dalam kategori orang-orang. Untuk itu sebenarnya dia potensi yang ada dalam diri dia atau bakat dia adalah penyanyi, tapi dia memilih atau menyukai matematika. Nah, jika dia mampu mengejar atau menyamakan, karena pada dasarnya kita semua itu punya potensi untuk pintar. Semua orang berkesempatan itu untuk pintar, guys. Jadi masalah tentang IQ itu sebenarnya hanya hanya jangka waktu. Apakah saya cepat dan lambat untuk memahami sesuatu? Nah, itu fungsi IQ. Bukan berarti kita dengan IQ rendah tidak bisa paham, tidak bisa tahu. Meskipun nanti kalau misalnya udah dalam kategori penyakit ya, kalau itu memang tidak bisa. Misalnya kalau dalam dunia kesehatan atau psikologi itu namanya ini loh, anak-anak tunagrahita. Nah, anak-anak yang tunagrahita yang berat, nah itu kemungkinan besar tidak mampu untuk menyeimbangkan atau menyamai atau mengikuti pelajaran-pelajaran orang normal, meskipun mereka juga normal. Nah, tapi kalau untuk orang-orang kayak kita, mungkin ya nggak pintar-pintar kali dan nggak bodoh-bodoh kali, masih bisa berpikir dan sebagainya. Nah, semua kita itu bisa berpotensi untuk mengetahui segala hal. Nah, tergantung kita apakah cepat atau enggaknya, ya tergantung otak kita juga, tergantung bagaimana caranya kita memberi nutrisi, bagaimana caranya kita melatih otak kita untuk berpikir dan sebagainya. Nah, jadi jika ia bisa dalam kata arti mengikuti orang-orang yang dalam kategori pintar matematika, maka saranku ikutilah hal itu, meskipun itu tidak sesuai dengan minat bakatmu. Tapi kalau dia sudah coba bertahun-tahun, dia sudah usaha tapi tidak dapat juga, tidak mampu menjadi orang yang paling baik, minimal paham dasar-dasar, sama dia mampu bekerja dengan baik di dalam dunia yang dia inginkan, maka lebih baik berubah haluan dan memilih dan fokus ke bakat. Meskipun bakat itu adalah sesuatu yang dia tidak inginkan. Karena gini, kadang ada orang bakatnya nyanyi tapi sebenarnya dia nggak suka nyanyi, dia malah suka diam, dia malah suka tidak keramaian dan sebagainya. Itu kan karakter orang beda-beda.
Tapi kalau kalian ingin bermanfaat untuk orang lain dan kalian ingin memunculkan value terdalam atau bahasanya meningkatkan derajat kalian di dunia atau di lingkungan masyarakat, maka kalian harus punya satu spesialisasi tentang satu hal, minimal satu hal lah. Bagus-bagusnya kita mengerti semuanya, meskipun itu sulit, cuman paling tidak kalian tuh harus tahu satu hal. Misalnya, makanya ini alasan kenapa universitas itu memfokuskan diri pada satu jurusan saja. Misalnya ya pendidikan saja. Misalnya kan beda sama SD, SMP, SMA kan. Kalau SMP sama SMA juga udah difokuskan sebenarnya. Ya ada IPA, IPS kan. Cuman kan kategorinya cuma 2 gitu kan. Kalau nggak IPA, IPS, kalau nggak IPS agama. Nah, beda sama ini kuliah. Nah, kuliah itu semua, bahkan di dalam pendidikan juga ada spesialisasinya, pendidikan ini, pendidikan itu dan sebagainya. Nah, itu alasan kenapa hal itu dilakukan, karena kita itu tidak mungkin mengetahui banyak hal, meskipun secara logika bisa-bisa saja. Toh banyak ulama-ulama atau ilmuwan-ilmuwan terdahulu itu memahami banyak ilmuwan. Ya dia dokter sekaligus paham agama, atau dia ahli filsafat sekaligus ahli tasawuf dan sebagainya. Ya banyak, cuman nah itu tadi, kemampuan kita mungkin tidak setara dengan mereka, atau kita saja yang malas, atau dalam kata arti berat lah, karena waktu mereka banyak gitu, waktu kita terlalu singkat dihabiskan untuk hal-hal yang tidak penting seperti nonton video di sosial media, melihat postingan orang lain, chatan dan sebagainya. Nah, terlepas dari situ, saya menganggap bahwa antara bakat dan minat itu adalah sesuatu yang sangat penting, yang harus kalian tahu. Karena banyak dari kita juga yang tidak paham apa sih bakat dia dan apa sih kemauan dia. Dia sendiri tidak paham apa yang dia inginkan. Dia sendiri tidak tahu bakat dia apa. Nah, itu lebih parah sih. Tapi kalau kalian sudah tahu apa yang kalian inginkan dan apa bakat kalian, maka saran aku, pilihlah sesuatu yang lebih dekat menjadikanmu menuju kesuksesan di masyarakat, biar kalian tidak jadi beban. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali lagi besok.